Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Anda menyaksikan video ini. Ketemu lagi dengan saya Bisa Miyaji, prediksi supranatural, advisor NGH dan Astra, guru besar dari Paguyuban Asma Jati Kusuma. Malam ini kita kembali lagi ngobrol santai dengan saya Bisa Miyaji. Buat teman-teman semuanya, tema malam ini adalah logika mistik atau mistis dan versus logika realistis. Sebenarnya paling gampang kok itu. Kalau garis besarnya aja, di belakang otak kita ini ada yang namanya sistem hacking ya, sistem menghack otak, jadi atau menginstal otak. Namanya itu RAS, Reticular Activating System. Di apapun yang kita cari datanya, dia sudah ada di situ. Jadi hampir bisa dibilang apapun yang ada di realitas hidup kita itu sebenarnya udah tersimpan memorinya di RAS itu, dan RAS itu yang mencarinya, dan apabila ketemu kita diarahkan untuk mendapatkan sesuatu itu atau tujuan hidup kita. Sorry ya, saya santai pakai celana pendek, mohon maaf. Namanya ini ngobrol santai aja. Nanti kita buka juga dengan kesadaran jiwa. Jadi untuk mengaktifkan kesadaran jiwa itu nanti di tengahnya akan saya buka tekniknya atau caranya, metodenya dengan buku saya ini ya. Teknik dasar kultivator. Belum saya rilis lagi, terakhir itu 2004 ya. Nanti larinya ke RAS juga, sama aja. Kita tunggu teman-teman yang lainnya. Yang sudah jelas setiap manusia itu dikarunia Tuhan kekuatan fisik dan kekuatan non-fisik. Ya, kekuatan fisik adalah sesuatu kekuatan nyata yang dapat dirasakan dan digunakan secara logika. Makanya saya pakai yang kayak gini tadi temanya. Dan kekuatan non-fisik atau alam bawah sadar tidak dapat digunakan secara logika meskipun dapat dibuktikan dengan latihan atau pengasahan kemampuan potensi diri untuk membangkitkan kekuatan non-fisik alam bawah sadar. Cukup hanya dengan latihan teknik-tekniknya atau metode untuk membangkitannya. Yang jelas selama manusia itu bernapas dan tidak dalam keadaan kehilangan akal, dapat dipastikan mempunyai kekuatan non-fisik alam bawah sadar. Jadi disclaimer dulu ya. Selagi kalian masih bisa bernapas dan tidak dalam keadaan kehilangan akal, dapat dipastikan mempunyai kekuatan non-fisik. Jadi boleh mempelajari ini, tetapi kalau ya orang yang nggak punya akal nggak boleh. Mungkin beberapa orang pernah mengalami satu pengalaman di luar batas logika dan batas kemampuan. Jadi batas ambang dalam keadaan tertentu atau terpaksa, kekuatan non-fisik ini memang benar-benar keluar dengan sendirinya. Seperti kayak kita pernah dengar cerita klise yang apabila orang itu dikejar anjing, dia bisa melompati pagar 4 meter, tapi dalam keadaan dia sadar atau kekuatan fisiknya sadar, kesadarannya atau lautan kesadarannya, kesadaran spiritualnya tidak berfungsi. Jadi untuk secara logika dia meloncati pagar yang tingginya 4 meter itu mungkin suatu hal yang sangat mustahil ya untuk kemampuan seseorang dengan menggunakan kekuatan fisik. Nah, tapi saya juga kan termasuk mempelajari metafisika. Metafisika itu adalah segala sesuatu yang memang harus dengan gerakannya. Tidak boleh juga cuman hanya
apa ya, gerakan mulut atau baca mantra aja. Jadi memang benar-benar harus sesuatu tindakan itu harus dilakukan secara fisik. Nah, hal inilah secara logika suatu hal yang mustahil itu bisa dibuktikan ya. Mungkin dalam buku ini ya. Ini saya bacain dikit juga sembari ini. Ngerilis lagi. Nanti 2026 insya Allah saya akan cetak kembali nih. Saya hanya mengajarkan di buku ini memang untuk membangkitkan kekuatan non fisik alam bawah sadar. Tapi pusatnya memang sebenarnya pintu gerbangnya ya. Saya bilang pintu gerbangnya itu adalah ras itu sendiri. Reticular activating system. Jadi ras yang disebut ras oleh para ilmuwan ya. Yang udah jelas apabila mempelajari ini keuntungannya ya, kesadaran jiwa itu memang benar-benar meningkat ya, tetapi tetap berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah keseimbangan tubuh manusia itu ya, di dalam diri ini bisa dikendalikan. Jadi respon. Jadi dia lebih mementingkan respon ketimbang mengabaikan. Kita harus mengabaikan realita, tapi mendahulukan fokus kepada respon di diri kita sendiri. Juga meningkatkan spiritual yang tinggi melalui berbagai macam apa ya, ritual ibadah ya. Ya, kalian juga kalau mendalam meditasi atau yogi, seorang yogi ya, ini juga bisa apa ya, menambah wawasan juga. Jadi bisa sebagai apa, media komunikasi dengan yang disebut apa ya, dunia eterik ya. Kalian bisa mengetahui bukan hanya histori tentang suatu yoni pusaka atau tempat-tempat wingit, tetapi teman-teman juga bisa mendapatkan informasi-informasi berkisar esoterik di sekitar situ melalui aura dan energi-energi yang ada di sekitar itu. Ini saya sebut kalau di dalam ilmu kultivator itu disebut sumber daya spiritual ya. Tetapi benar-benar yoni pusaka yang memang wingit, yang memang mengandung kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Ini juga ya mengaktifkan apa ya, kecerdasan spiritual jiwa ya, yang akan meningkatkan keberuntungan dan kesuksesan di semua bidang. Juga melindungi teman-teman dari kekuatan-kekuatan yang memang tidak diketahui, baik itu dia memproteksi dari kekuatan jahat ya, sebagai armor di tubuh, pola bala ya, atau sebagai armor dari energi-energi negatif. Apabila teman-teman belajar ini juga insya Allah bisa mempertajam batin terhadap serangan-serangan atau gangguan-gangguan yang sangat merugikan, baik itu diri sendiri, usaha, ataupun tempat tinggal. Teknik ini menggunakan akal, perilaku, perasaan, budi pekerti, dan hati nurani secara seimbang untuk mengatasi segala macam problema kehidupan di zaman sekarang ini ya. Nah, ini kita mengaktifkan otak kanan, alam bawah sadar, dan otak kiri secara seimbang ya. Jadi di antara kedua ini kita aktifkan semuanya. Dan mungkin masih banyak lagi yang kalau memang yang sudah teman-teman yang sudah menjalani di paguyuban saya, boleh nanti silahkan komen juga ya. Yang udah jelas saya disclaimer juga, dalam mempelajari dan melatih kekuatan non fisik ini ya, atau alam bawah sadar, tidak ada sisi negatif yang selama ini saya temui ya. Hanya saja orang yang pernah mengalami gangguan kejiwaan atau stres, depresi, sebaiknya jangan dulu melatih kekuatan non fisik ini.
Ya, karena dikhawatirkan kekuatan non-fisik alam bawah sadarnya akan terpengaruh dan tertutup oleh kekuatan non-fisik bawah sadar yang sudah selama ini termemori ya, terekam. Misalnya gini loh, kadang contohnya ilustrasinya gini. Ada teman saya juga yang menempati tempat baru. Tetapi saat di tempat baru tersebut, beliau itu kok malah tambah susah hidupnya, tambah terpuruk. Nah, dia tanya ke saya, kenapa ya bisa begitu? Rupanya tanpa disadari dia, tempat tersebut rupanya sudah menyimpan atau merekam energi-energi negatif yang selama penunggu yang lama di situ. Jadi ada perceraian, ada kematian di situ, rupanya terekam semua. Nah, makanya biasanya kalau kita ya the local wisdom atau kepercayaan lokal, kadang-kadang kalau kita pindah ke satu tempat kan kita syukuran, ngaji yasin atau khataman Al-Quran. Saya buka di satunya ya. Jadi kita lanjutkan lagi, kita juga mau lihat teman-teman yang lain. Buat teman-teman yang sudah hadir, silakan absen dulu ya. Ada 2, tapi saya belum lihat siapa aja yang absennya ya. Malam ini sebenarnya kita agak seru ya. Agak seru pembahasannya sebenarnya. Jadi udah kecapean, jadi agak batuk dikit ya. Banyak ngerokok juga. Oke, saya usahakan juga. Ini spesial malam ini. Kalau memang video ini lewat di beranda kalian, itu bukan satu kebetulan ya. Mungkin Anda diarahkan oleh alam semesta memang untuk pengembangan sikap mental spiritual ke arah yang lebih baik. Kalau emang nggak cocok dengan video ini, teman-teman bisa skip aja. Kita pelan-pelan aja ya, kita jelasin dikit. Kuncinya kalau belajar ini adalah keyakinan dan kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, disertai konsentrasi yang tinggi dan membuat kita juga merasa aman dan nyaman dan cepat untuk melatih kekuatan-kekuatan non-fisik alam bawah sadar tanpa adanya gangguan yang sangat-sangat berarti. Mungkin teman-teman yang lain masih ada aktivitasnya. Nah, khususnya saya tujukan kepada paguyuban saya sendiri ya. Mungkin mengulang kembali latihan-latihan yang teknik dasar kultivasinya ya.
Syaratnya paling gampang mengikuti ini cuma satu, yaitu sehat jasmani dan rohani, sadar dan berkeyakinan tinggi dalam menjalani latihan ini, santai tapi dalam arti tidak sedang terbebanin pikiran-pikiran yang macam-macam, dan mengikuti arahan dan petunjuk langsung dari saya. Yang bagi yang kurang mengerti nanti bisa mendapatkan bimbingan langsung dari saya. Kekuatan dalam bawah sadar ini juga disebut dengan kekuatan apa ya? Kalau dalam bahasa saya sehari-hari adalah sukmo ya, atau kasukman. Kan manusia itu terdiri dari jiwa dan roh, badan, raga, dan sukma. Jiwa atau roh yang saya sebut di sini, kemarin kita juga membahas tentang sisa jiwa ya, sedikit di video yang sebelumnya. Yang membuat manusia itu hidup atau mati dan merupakan hak, itu hak absolut atau hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tubuh atau raga adalah anggota badan jasmani ya, yang ada di dalam, termasuk panca indera dan segala macamnya. Sukma itu adalah kehendak manusia, di mana manusia mempunyai akal dan pikiran, perilaku, perasaan, serta budi pekerti. Nah, sini akan saya jelaskan satu-satu, baik itu sukma sejati atau hati nurani, guru sejati itu adalah budi pekerti, pangeran sejati itu adalah rosoh atau perasaan kita, sedangkan sukma kawakas itu perilaku atau tindakan kita, sukma purbo itu adalah akal pikiran kita. Jadi kita mengangkat tema logika mistis versus logika realistis. Ini saya simpelkan aja, kalau kita mau rincikan semuanya kan panjang, mungkin durasinya juga nggak akan cukup ya. Sukma sejati itu adalah hati nurani di setiap manusia yang bersifat lugu, tulus, jujur, dan merupakan suatu sifat yang sangat hakiki ya, yang sangat mendasar dari keinginan atau kehendak manusia itu sendiri. Sukma sejati berfungsi sebagai pusat spiritual, pusat energi, pusat kejujuran dalam sikap hidup, serta mental yang sangat kuat. Guru sejati, saya memakai istilah ini memang karena ini adalah ilmu warisan leluhur ya. Guru sejati adalah budi pekerti moral yang sangat mempengaruhi kehidupan jasmania kita, ambisi, semangat, dan daya birahi seseorang. Ya, penyaluran yang baik akan mempengaruhi kesadaran fisik atau ego diri sendiri. Jadi guru sejati ini juga berfungsi sebagai apa ya? Mengorbankan semangat pada diri sendiri untuk pengendalian amarah yang tidak berguna sebagai imunitas tubuh terhadap penyakit dan serangan dari energi eterik ya, yang mungkin merugikan. Pangeran sejati adalah perasaan atau kualitas emosi yang merupakan pusat perhatian terhadap sesama ya, jadi satu perasaan empati, perasaan-perasaan yang sangat halus sehingga dapat meningkatkan kualitas pribadi setiap orang, baik itu keluarga, dan perhatian terhadap sesama dalam bentuk perbuatan yang baik, perbuatan amal, dan sebagainya. Sukma kawakas adalah perilaku yang diterangi oleh petunjuk-petunjuk atau apa ya, lamatan, kalau saya bilang itu bukan ilham ya, bukan juga wahyu, tapi kayak oh tiba-tiba kok saya pengen ini, nah itu seperti itu gitu. Ini merupakan potensi kekuatan bawah sadar atau non fisik yang berhubungan dengan penggunaan otak kanan untuk pengembangan ide-ide, impian, hasrat, keinginan, dan cita-cita yang memang bisa dikontrol atau bisa dikendalikan ya, sehingga menghasilkan prestasi yang tinggi dengan kendali mental, emosional, dan spiritual yang sangat tinggi. Sukma purbo adalah akal pikiran yang merupakan potensi dari jasmani fisik ya. Ini saya masukkan dalam bidang metafisik ya. Tindakan yang lebih konkret
atau nyata dari apa yang dikehendaki, menghasilkan tindakan nyata dari spiritual dengan petunjuk Tuhan dan penggunaan energi tinggi dan semangat berguna untuk penyelesaian berbagai macam masalah, baik itu keterpurukan ekonomi, terlilit utang atau segala macam. Boleh nanti kita olah, oh saya cukup di Sukma Purbo aja karena keadaan saya seperti ini gitu, yang memang membutuhkan percepatan penyelesaian. Kelima unsur yang saya sebutkan tadi, kelima unsur sukmo, adalah salah satu cara untuk membuka dan mengaktifkan kekuatan non fisik alam bawah sadar ya. Meskipun ada 5 unsur, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Itu nanti saya buka juga di dalam teknik runai arai. Latihan ini cuma diperlukan ya perpaduan antara pergerakan, getaran, dan warna ya. Warna yang memang ada di dalam aura kita ya. Hal ini akan mempertajam dan memfungsikan kekuatan non fisik alam bawah sadar secara maksimal, benar dan sempurna. Apabila memang tidak dilatih dengan gerakan, biasanya cuma duduk diam atau kita mencari heningnya aja, atau kalau suwung itu memang sudah mencapai tingkat levelnya yang tertinggi ya. Jadi nggak perlu lagi memakai teknik ini kalau apabila teman-teman sudah mencapai tingkat suwung atau tingkat hening yang diam yang memang bergerak ya. Kalau ini tidak diperlukan juga teknik-teknik kayak meditasi atau segala macam, kalian cuman melakukan gerakan ini dengan keyakinan itu menjadi pintu atau gerbang untuk masuk ke alam spiritual. Karena kelima unsur ini secara otomatis tanpa diperintah bekerja dan berfungsi sesuai tugasnya masing-masing. Jadi ini saya lebih memperjelas saja, karena kalau menyinggung yang ada bahasa kemarin, ada yang saya bikin judul itu rupanya ada yang merasa memiliki, maka sebenarnya saya gunakan dengan bahasa istilah-istilah dari peninggalan leluhur aja ya. Nah, sebelum melakukan ini kita akan melakukan pembersihan simpul roh dulu atau simpul jiwa yang memang mungkin ada trauma-trauma atau endapan-endapan yang sangat halus di dalam batin kita. Nanti kita akan lakukan baik itu dengan doa, dan kondisi teman-teman juga dalam keadaan prima ya. Konsentrasi aja cukup di sini, perhatikan ya, jangan tegang, karena memang harus rileks mungkin, ikutin petunjuk dengan seksama dan benar. Ya, kalau usahakan juga memakai pakaian yang longgar ya. Walaupun memang malam ini juga nggak ada yang mengikuti live stream ini, juga nggak apa-apa. Nanti akan saya record dan saya akan upload di channel YouTube Isam Yaji. Buat teman-teman yang sudah subscribe ya di channel YouTube Isam Yaji, saya ucapkan terima banyak kasih juga. Buat teman-teman yang memang mau mengikuti, silakan absen dulu, karena sebentar lagi juga kita kalau memang sudah kumpul semua, kita akan lakukan latihan ini ya. Kalau teman-teman memang kurang paham, nanti bisa langsung tulis di kolom komentar bagian mana yang memang perlu dijelaskan secara rinci. Yang pertama kita latihan dulu sukma sejati. Pusatnya ada di dantian namanya ya. Dantian itu ada di bawah pusar, 3 jari di bawah pusar dan masuk ke arah sebelah kiri itu 3 cm ya ke dalam. Jadi saya tidak mengucapkan itu cakra. Tapi sorry ya, banyak ngerokok.
Teman-teman bisa menggunakan visualisasi warna aja, walaupun teman-teman belum bisa melihat aura. Cuma nanti teman-teman saya akan ajarkan cara praktis untuk melihat aura. Jadi konsentrasi aja, walaupun duduknya seperti ini juga nggak apa-apa, santai aja. Dia pusatnya ada di 3 jari di bawah pusat, ya. Di sebelah kiri itu masuk ke dalam, itu 3 cm. Dan teman-teman hanya dibutuhkan air minum sebelum dan sesudah latihan. Silahkan minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman bisa mengikuti gerakan saya. Nggak perlu meditasi atau tutup mata atau segala macam. Teman-teman cukup memvisualisasikan warna aja ya. 3 jari di bawah pusat itu warnanya biru. Ya. Antara tangan kanan ke sini, tangan kiri ke sini. Ya, rasakan energi, ada dorongan. Ya. Cukup itu. Napas biasa aja, jangan ditahan. Ya. Kalau sudah merasakannya, ya. Yang penting dalam keadaan rileks, santai. Rasakan tangan dan tubuh kita akan bergerak dengan sendirinya, biarkan bergerak. Ya. Kalau mereka saling dorong juga nggak apa-apa. Ya. Jangan ditahan. Ya. Nah, hanya sebentar, kalau udah bisa merasakan cukup gitu aja. Yang penting udah bisa merasakan dan visualisasinya itu dapat ya warnanya biru. Usahakan dalam melakukan gerakan-gerakan metafisik ini, teman-teman napasnya jangan pernah ditahan ya, biarkan aja keluar masuk secara alami. Dan apabila sudah dirasakan cukup, teman-teman bisa mengucapkan kembali ya, ini seperti ini. Sukma sejati, kembalilah ke posisi awalnya. Tangan kanan memegang dada sebelah kiri ya, di sini. Ya. Atur napasnya. Dibutuhkan memang penyempurnaan melalui teknik-teknik ini ya. Oke, selesai. Nah, yang berikutnya ya. Berikutnya, gerakan berikutnya, teman-teman cukup tangannya ke depan kan ya. Begini, ini diluruskan ya. Ke arah dengkul boleh ya. Mau mata terpejam ataupun memang memelek, silahkan, nggak apa-apa, cukup konsentrasi lagi ya. Konsentrasikan ya, pikiran dan tubuh itu memang harus rileks ya. Tangan ini tertumpu di atas kaki ya. Boleh juga bersila, nggak apa-apa ya. Napas melalui hidung ya. Kembali lagi, saya disclaimer, usahakan dan melakukan gerakan ini, ada baiknya teman-teman menggunakan celana atau baju yang sangat longgar ya. Boleh juga berdoa dengan bahasa biasa, terima kasih ya Allah, atau terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah menguasai hidup mati saya, dan saya sembah, dan yang saya sembah dan yang saya agungkan. Mohon maaf segala dosa dan kesalahan saya yang saya sudah perbuat. Mohon diberkahi, sehat walafiat, kuat, selamat dunia dan akhirat. Mohon keluarlah sukma sejati. Jadi boleh seperti itu ya, disebutkan gitu. Saya membacakan bagian demi bagiannya ya. Kembali juga kita merasakan energi itu, mau hangat, mau ada apa ya, kesemutan atau apa, biasa aja ya. Nah, di situ sudah mulai kita dari ini, kita mulai naikkan ya. Naikkan ke atas. Teman-teman bisa menggunakan ini, juga mencari visualisasi dengan menggunakan warna biru
Itu teknik sebenarnya untuk mengurai ya, mengurai memang endapan-endapan yang ada di dalam batin. Kita lanjutkan latihan berikutnya, itu ya, latihan guru sejati ya. Pusatkan konsentrasi di sekitaran pusar ya. Pusar ini cukup visualisasinya warna merah aja ya. Teman-teman bisa menggunakan gerakan ini ya. Nyantai ya, tangannya begini ya, tapi kepakkan gini ya sayapnya, nyantai aja, tahan sebentar. Guru sejati keluarlah, guru sejati keluarlah, guru sejati keluarlah. Jadi rentangkan kedua tangan sekuat mungkin ya. Ya, dan mulai tegangkan. Apabila dipegang belum keras, berarti belum ya mencapai kesempurnaan ya. Keraskan dikit aja nggak apa-apa ya. Boleh ditegangkan dikit lagi. Kalau kaki boleh mosila juga boleh, nggak apa-apa. Rasakan tangan dan tubuh ini bergerak dengan sendirinya, biarkan bergerak, jangan dirasa ya, jangan ditahan ya, biarin aja. Jadi kita tidak merespon atau tidak mengomentari apa yang muncul di alam pikiran kita. Rasakan aja energi panas itu keluar dari pusar, naik ke atas, keluarkan melalui ubun-ubun kita, terus naik ya. Seperti kita belajar cakra, mega cakra mahkota. Teman-teman cuman apa ya, konsentrasi kepada warna merah aja atau merah muda ya. Yang penting pikirannya rileks. Apabila sudah dirasa cukup gitu aja, kembalikan lagi seperti tadi. Kalau tadi sebelah kanan, ini sebelah kiri ya. Gini aja. Guru sejati, kembalilah ke posisi semula. Jadi teman-teman karena melakukan ini juga mau berdoa dulu, boleh, silahkan ya, nggak apa-apa. Atau mau mandi dulu, bersih diri, nggak apa-apa juga. Nah, latihan berikutnya adalah apa ya? Pangeran sejati ya. Jadi saya lihat dulu, takut kita loncatnya. Agak gatal tenggorokannya. Di teknik pangeran sejati, tangan boleh seperti ini ya. Duduk rileks, santai. Ya. Konsentrasinya di tengah dada ya. Di antara dada ini ya. Warnanya cukup divisualisasikan dengan warna hijau aja. Pangeran sejati, bersatulah kepada jiwa ragaku, lindungilah semua jiwa ragaku ya. Seperti ini ya, rasakan biasa. Hangatan ya, energi itu rasanya macam-macam kadang-kadang. Setiap orang itu sangat berbeda. Dan kita cukup merasakan aja, nggak perlu dikomentarin apa yang muncul. Apabila dirasakan sudah cukup ya, cukup kita tutup begini ya. Siapkan kembali. Pangeran sejati, kembalilah ke posisi awal. Kemudian kita tahap berikutnya adalah latihan sukma kaukas. Memang kecapean banget sih hari ini ya. Jadwalnya padat banget. Tapi karena udah janji saya mau live streaming malam ini, makanya malam ini saya memang niat memberikan teknik-teknik awal dari metafisiknya atau teknik-teknik dasar kultivator. Nah, kalau sukma kaukas seperti ini ya, ya biasa kita kembali lagi memberikan perintah sukma kaukas yang ada di dalam bayang-bayang, bersatulah kepada jiwa ragaku, lindungilah jiwa ragaku.
napas biasa aja. Kalau udah selesai, ya, kita cukup telunjukkan tangan kita ke bumi atau sentuhkan ke bumi, ke lantai. Sukma kawakas, kembalilah kepada posisi awal. Cukup gitu aja. Ini saya akan mempersingkat ya, biar durasinya juga nggak akan lama. Karena bentar lagi sudah saya ada klien dari Kota Bumi. Nah, yang berikutnya adalah kalau tadi itu pangeran sejati ya. Oh, Sukma Kaukas tadi. Kalau sekarang adalah Sukma Purbo, ya. Pusatnya adalah di Cakramahkota, ubun-ubun, ya. Warnanya boleh putih keperaan, silver. Kita cuma ini tangan kiri ya. Kebalik kalau di situ. Tangan kiri, ya. Posisi biasa gini, ya. Kita mulai memerintahkan Sukma kita tuh Sukma Purbo yang ada di luar bayang-bayang. Bersatulah, jagalah semua jiwa ragaku. Rasakan kembali perasaan itu. Apabila sudah dirasa cukup, perintahkan kembali Sukma Purbo yang ada di Cakramahkota, kembalilah. Usapkan sini, tarik napas biasa aja. Kalau kemarin kita sudah melakukan pernapasan kesadarannya. Gatel banget, teman saya nggak mau makan obat. Gatel karena memang debunya banyak banget tadi di jalan. Mana kehujanan juga karena saya tadi mengendarai motor ya. Kalau itu sudah dilakukan semua, ya kita kembalikan pada posisi diam, ya. Biasa aja. Kalaupun memang mau dilakukan apa ya, ritual mandi tengah malam, monggo nggak apa-apa, silakan. Nanti saya kasih amalan-amalan untuk mandinya ya. Amalannya itu sepele sebenarnya. Mungkin teman-teman nanti diulang lagi video ini. Ini amalan untuk mandi yang tengah malam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Ya Allah, Gusti ingkang kagungan sifat Rahman dan Rahim, kula nyuwun kawelasanipun panjenengan, kula badhe ninakaken secuci raga lahir lan batin minangka panutupanipun angen kula anindakaken mugi ngelmu ingkang keparingnipun Gusti Allah rumasoku wonten raga kula ngatos dumugi balung sumsum kula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Niat memang untuk apa? Kalau memang untuk kebutuhan finansial sebutkan, ya fokus di satu aja. Nah kalau memang setelah mandi ya kita juga mau latihan lagi juga boleh, kalau mau tidur silakan ya. Yang jelas ada bahasa kita pasujudan ya, kita mengucapkan syukur ya, matur sembah nuwun dumateng panjenengan dalam Gusti Allah ingkang morbo kuasa ingkang nguasani pecah gesang kula sesembahan kula pepunden kula nyuwun pangapunten sedaya lepat utawi dosa kula, nyuwun berkah bagas waras kuat selamat dunia dan akhirat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mungkin hanya sebatas itu aja yang bisa saya berikan malam ini. Buat teman-teman yang memang kurang apa ya, kurang jelas penjelasannya,
Silakan nanti ditulis di kolom komentar. Karena memang jika manusia itu mampu membangkitkan seluruh potensi jiwanya yang ada di dalamnya, ya nggak akan jadi budak waktu lagi ya. Dari pagi ke pagi nyari duit atau segala macam, merasakan ketakutan, penderitaan, khawatir, dia akan menciptakan atau mampu menciptakan realitasnya sendiri. Makanya memang kalau logika mistis versus logika realitas itu, sebenarnya kita adalah makhluk yang menciptakan realitas kita sendiri. Jadi nggak perlu guru sebenarnya. Jadi teman-teman yang memang sudah mengikuti belajar ke sana ke sini dengan mengeluarkan biaya sekian juta segala macam ya, sebenarnya kalian bisa belajar kepada diri sendiri. Dan ini saya berikan secara gratis ya. Teknik ini insya Allah ya bisa menembus batas ruang dan kesadaran ya, bisa memahami rahasia kehidupan ya, seperti apa leluhur-leluhur kita dulu ya. Tapi ya memang secara garis besar pengetahuan tentang jiwa ini memang sangat-sangat dirahasiakan sekali. Cuman saya nggak tahu kenapa ya, karena literatur yang ada ini hanya membahas kulit luarnya aja, tapi tidak membangkitkan dari dalamnya, dari sukma dia sendiri ya. Tapi yang jelas saya selama belajar ini, pintu gerbang yang utama adalah ras itu sendiri ya, reticular activating system. Apabila dia sudah terbuka, kita menerima ya dari critical cortex itu ya, ada protek ya. Jadi tidak semua informasi itu masuk ke dalam diri kita kalau memang kita tidak percaya ya. Jadi kalau critical cortex itu masuk ke dalam dan diproses di RAS, reticular activating system, maka segala sesuatu yang kita jalankan saat ini memang adalah kegiatan dari atau tindakan dari memori alam bawah sadar kita yang mengarahkan kita untuk mencapai tujuan-tujuan dalam hidup kita. Ya teman-teman, menyelami rahasia-rahasia mungkin yang agak dilarang ya tentang kekuatan jiwa itu sendiri. Karena ini adalah pengetahuan kuno yang pernah dimiliki oleh para. Sorry, memang agak ada buffering ya. Kita sembari nunggu teman-teman yang lain juga yang nonton. Buat teman-teman yang lain silakan absen dulu dong, dari mana aja. Saya juga pelan-pelan menjelaskan ini ya. Jiwa itu bukan sekedar roh, tapi melainkan sumber daya kosmis yang bisa digunakan untuk mengubah realitas. Kan selama ini kalian mungkin belajar yang macam-macam lah ya, vibrasi atau afirmasi atau segala macam, itu semua menggunakan kekuatan atas ya. Otak itu adalah kekuatan kosmik ya. Jadi dia mengeluarkan kekuatan angkasa. Saya mengatakan kekuatan angkasa. Sedangkan kekuatan angkasa itu kalau dia nggak kuat, jadi dia menjadi beban yang membebani batin kalian sendiri. Jadi menekan itu tidak terlepas dari hukum hukum langit dan bumi, tekanan langit dan bumi. Jadi saya bisa mengatakan itu adalah hukum tekanan langit dan bumi, dan memang harus dibuka. Kalaupun memang nggak dibuka, ya kita bisa menggunakan runai-runai yang memang saya akan ajarkan juga ya, supaya lebih cepat terbuka. Sedangkan kalau kita menggunakan otot atau tubuh ya, itu memang kita menggunakan kekuatan-kekuatan yang memang ada di bawah, yaitu bumi itu sendiri. Jadi kita ini adalah pusat receivernya. Apabila bisa menggunakan keduanya, maka kesadaran jiwa ini akan lebih aktif atau terbuka dengan sendirinya. Nah, pesan saya, apabila kalian sudah mencapai tingkat terbuka atau terbukanya tingkat spiritual atau connecting kepada jiwanya, tolong sebarkan teknik-teknik ini, karena memang seseorang yang sudah terbuka ya spiritualnya, dia akan berbagi kepada teman-teman yang lain, karena memang dia terconnecting, dia akan membuka saluran-saluran di teman-temannya yang lain. Ya Mbak Tira, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga like-nya.
jempolnya kurang gede. Sebentar ya, saya ke belakang sebentar. Nanti kita lanjut lagi. Enaknya memang apa ya, roan sebentar ya, the power of roan. Karena memang peninggalan leluhur itu, kalau pengobatan yang paling ampuh adalah roan. Roan gatel lah, karena kena hujan itu. Tapi yang nggak bisa diberhentiin ya rokoknya ini, utut terus. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Teknik ini saya permudah sebenarnya, sesimpel mungkin. Jadi kalau mau latihan monggo, gak latihan juga monggo, nggak apa-apa. Saya kasih catatan sedikit aja ya, saat kalau memang nggak bisa melatih dengan metafisik atau gerakannya, teman-teman juga bisa berdoa, tapi merasakan kehadiran diri sendiri dulu ya. Bisa juga dengan duduk sebentar. Apabila sudah merasa hening, teman-teman bisa dengan bahasa saya ya, baca doa ini atau afirmasi saya nyatakannya. Sukma sejati, aku sebutkan namanya, nyuwun panganpura, sakabehing kesalahanku lan
keleputanku, guru sejati kang paring pitutur marang aku, sukma purbo kang murbo jiwa ragaku, pangeran sejati kang paring sejatine uripku. Terus nyuwun atau doa, apa tujuannya, cukup begitu aja. Ini digunakan 5 menit sebelum tidur dan 5 menit sesudah bangun tidur. Jadi cukup begitu aja, jadi tanpa paksaan, tanpa repetisi atau segala macam. Yang penting dia masuk ke terbukanya critical cortex, dia masuk dan di memori, di RAS-nya, reticular activating system yang ada di otak belakang ini, itu udah cukup kok. Dan teman-teman bisa mengaktifkan ya sekaligus logika mistis dan logika realistisnya. Jadi dia bisa berjalan berbarengan ya. Jadi nggak capek-capek lagi cari duit atau segala macam ya. Ilmu sana sini, belajar sana sini, tapi hasilnya tidak signifikan. Saya lihat di ini ya. Nah, kalau memang udah siap mengingat kembali siapa diri Anda sebenarnya, maka bersiaplah, karena memang teknik ini akan membawa kalian ke wilayah yang tidak lagi bisa dijangkau oleh logika, melainkan oleh getaran terhadap getaran itu sendiri yang paling dalam dari jiwa. Memang sesuatu yang sangat sakral ya kalau kita berbicara tentang jiwa ini, karena ini sebagai inti kesadaran yang menghubungkan diri kita ke alam semesta. Namun pemahaman tentang kekuatan jiwa ini tidak pernah sederhana ya. Mungkin di setiap kebudayaan sangat berbeda ya. Banyak memang yang nyembunyiin sebenarnya teknik-teknik meditasi yang kayak seperti ini ya, meditasi submo. Saya mengatakan meditasi kasubman ya. Sembari nunggu yang lain nggak apa-apa, kita cuman bahas-bahas saja ya. Nah, jiwa dengan kekuatan yang murni mampu menavigasi ruang-ruang antara dunia ya. Jadi sebenarnya di jiwa itu banyak sekali ruang-ruang rahasia yang memang belum kita jelajahi. Jadi kalau teman-teman memang tertarik di bidang spiritual, teman-teman boleh belajar teknik ini untuk membuka ruang-ruang rahasia yang ada di dalam diri sendiri ya. Intinya gini aja. Lautan kesadaran itu ada yang gelap, ada yang terang. Tetapi kalau kalian memang udah belajar metafisik, kalian harus menerima keduanya dan siap harus melihat di dalam terang. Juga siap harus melihat di dalam kegelapan itu sendiri. Jadi penggabungan kedua ini memang sangat-sangat unik ya. Banyak orang yang melakukan teknik ini malah tersesat di dalam lautan kesadarannya sendiri. Makanya dibutuhkan memang ada guru yang ngajarin ya. Ada juga yang mengatakan atman ya. Nah, makanya atman itu adalah kasukman sebenarnya. Percikan ilahi di dalam diri setiap manusia adalah kesadaran universal ya. Yang memang kalau di lautan kesadaran itu adalah titik dari rahasia semua yang ada di dalam diri kita. Jadi bukan sekadar kepercayaan spiritual, melainkan sebuah realitas eksistensial bahwa manusia adalah bagian dari
sang sumber itu sendiri ya. Kekuatan jiwa bukan kekuatan yang dimiliki, tapi kekuatan yang adanya adalah diri kita sendiri. Namun ya karena memang dunia ini dikuasai oleh sebagian atau segelintir orang aja, maka kadang-kadang informasi tentang spiritual atau kesadaran spiritual itu sangat-sangat disembunyikan sekali ya. Kadang-kadang hanya sebagai metafora aja, padahal enggak. Ini sangat luar biasa ya, karena untuk melatih kekuatan yang absolut, teman-teman mulai dari mengolah yang ada di dalam jiwa sebenarnya. Pernah nggak kita kalau duduk diam, hening ya, atau lagi scrolling HP, tiba-tiba agak ngantuk, antara ada sadar enggak, ada suara. Nah itu sebenarnya suara jiwa atau suara dari kesadaran itu sendiri. Jadi bukan ngomong dalam hati, tapi ada suara memang yang muncul dari dalam diri kita. Nah itu adalah guru sejati kalian semua, dan itu mengajarkan tentang berbagai macam kebijaksanaan ya. Jadi kalau kita masuk ke situ, kita dapat membangkitkan kembali ingatan-ingatan kita ya, sangkan paranding dumadi, asal usul kita ya, kembali kepada asal cahaya itu sendiri ya. Jadi apa yang terjadi dalam diri manusia itu mencerminkan tatanan kosmos. Jiwa itu sendiri adalah mikrokosmosnya dari Tuhan itu sendiri. Kalau memang memahami dan menguasai jiwanya, manusia sebenarnya sedang memahami struktur alam semesta atau mikrokosmos ya. Jadi kalau jagat alit, jagat gede, nah jagat alit itu adanya di sini. Konsep-konsep yang kayak gini kadang-kadang dianggap mitos, mistik, bahkan irasional. Jiwa direduksi menjadi sekedar emosi atau konsep abstrak yang tak ilmiah. Padahal pengetahuan leluhur kuno dulu memang sangat luar biasa. Karena kunci kebangkitan dari kesadaran itu sendiri ya dari jiwa itu sendiri ya. Tapi kalau sekarang ini kayaknya sih sudah banyak yang membuktikannya ya. Karena memang dikasih nama seperti kayak sains kuantum atau segala macam, sebenarnya dia sudah mempelajari tentang teknik spiritual, baik itu cipta rasa, cipta karya, ya cipta rasa, jadi cipta heningnya ya, cipta karsa dan cipta karyanya itu menyatu di dalam jiwa. Nah, untuk memahami kekuatan jiwa, kita harus terlebih dahulu memahami bahwa jiwa bukanlah sesuatu yang kita miliki, ia adalah apa yang kita sebenarnya. Jadi kekuatan absolut itu sendiri. Kalau tubuh itu hanyalah wadah sementara, pikiran hanyalah alat. Tapi kalau jiwa adalah arus kesadaran yang abadi, percikan dari sumber ilahi yang melahirkan seluruh ciptaan. Jadi kita menciptakan realitas kita sendiri dengan mengontrol respon yang ada di dalam diri kita. Jadi banyak tradisi juga disebut macam-macam ya. Atman, Ru, Penuma, Chi, Prana, atau apa ya, Spiritus Mundi ya. Namun dalam modern sekarang ini ya, kesadaran ini telah dibelenggu identifikasi palsu ya. Jadi ditutup-tutupin rahasia-rahasianya dengan berbagai macam istilah. Oke, teman-teman yang lain. Malam minggu ya. Biasanya malam minggu saya kelayapan, tapi ini enggak. Saya spesialkan malam ini
memang untuk membahas ini, karena ini ada kelanjutan dari yang kemarin. Debu. Kalau sekarang memang banyak ya penelitian atau yang mempelajari untuk menyingkap kebenaran yang sama ya, melalui fisika kuantum atau berbagai metode yang memang lagi dibahas di banyak channel YouTube ya. Ini pesan yang lebih dalam bahwa kekuatan jiwa bukan untuk dipamerkan, bukan untuk menguasai orang lain, melainkan untuk mengenali kesatuan segala sesuatu ya. Nah pada akhirnya tidak ada aku dan mereka, semua berasal dari satu sumber yang sama. Lautan kesadaran yang tanpa batas, jiwa manusia hanyalah gelombang kecil di samudra ya. Jadi perut ini adalah samudra ya. Saya ingat film Yuko yang Suko apa yang pamannya bilang perut itu adalah samudra ya. Nah memang selalu bergejolak. Jadi kekuatan cakra itu sendiri ya, mulai dari 7 cakra ya sampai ke atas bisa cukup dengan menggunakan visual warna. Jadi cukup, jadi nggak terlalu memaksakan dengan teknik-teknik gerakan-gerakan juga bisa, asal sudah mencapai hening udah cukup kok. Memang ini sudah masanya kebangkitan jiwa ya. Jadi kalau jiwa itu sudah bangkit, kalian sebenarnya sudah mudah menghadapi segala macam problema dalam hidup ini ya. Kalau kita memang masuk ke dalam dan menatap keheningan ya, hening ya, dengan keberanian dan cinta, dengan rasa syukur yang luar biasa, kita akan menyadari bahwa seluruh alam semesta ini tidak pernah terpisah dari diri kita. Nah kalau runai yang memang saya sebutkan di dalam tubuh kita, cukup senyum aja ya, kanan kiri tarik, giginya keluar ya, itu memang sudah mengaktifkan hormon-hormon kebahagiaan. Cukup 7 detik aja cukup udah bangkit kok. Kalau banyak penontonnya malam ini, saya mengeluarkan tunai arah ya. Tapi kalau sedikit, saya akan menunda dulu ya. Jadi paling apa ya, saya akan kasih tahu cara membersihkan aura dan menaikkan vibrasi ya. Kita ini dulu definisinya dulu ya. Aura itu secara sederhana adalah medan energi halus yang memancar dari tubuh manusia dan mencerminkan kondisi fisik, emosional, mental, dan spiritual seseorang. Mungkin kalian pernah melihat foto-foto atau gambar yang di belakangnya ya ada cahaya atau segala macam ya. Itu adalah aura ya. Aura itu macam-macam sebenarnya. Sebenarnya aura itu adalah ekspresi dari keadaan batin seseorang saat seseorang itu hadir, jernih, dan tidak dikuasai oleh ego ya. Ia akan memancarkan energi kehadiran. Inilah yang oleh banyak tradisi disebut aura yang terang. Aura orang
yang hadir memancarkan energi yang membuat orang lain merasa damai hanya dengan berada di dekatnya. Jadi kalau ada orang dekat kita, kok kita nyaman ya. Tapi kalau ada juga yang memang orang dekat kita kok kita ngerasa nyaman, dan kadang-kadang kita suzon nih orang kayaknya mau ini, dan itu memang tetap tepat ya. Karena vibrasi yang dipancarkan oleh orang tersebut menyentuh dengan vibrasi kita yang memang tidak sinkron biasanya. Aura itu tidak sama dengan warna-warna mistik ya. Aura sama dengan medan kehadiran atau yang muncul dari kesadaran itu sendiri. Jadi kita harus tahu saat kesadaran itu muncul, ya itulah aura sebenarnya. Medan cahaya halus yang memantulkan getaran pikiran, perasaan, dan tingkat kesadaran seseorang. Jadi gini, kalau pikiran positif warnanya memang akan lebih cerah ya. Kalau emosinya negatif warnanya agak kusam atau gelap. Kadang-kadang apa bercak-bercak coklat ya. Nah kalau kita duduk diam atau hening ya, atau mungkin apa ya, meditasi sebentar, itu sebenarnya untuk memperluas dan memancarkan aura itu sendiri. Kalau manifestasi itu sebenarnya bukanlah sihir ya, tapi melainkan identitas, identity. Ketika pikiran, kebiasaan, dan energi kita selaras dengan diri kita sendiri, di masa depan alam semesta tak punya pilihan lain selain merespon itu. Jadi bangun kembali aura kita, bangun kembali realitas hidup kita. Jadi itulah respon yang kita bisa miliki. Kalau teknik-tekniknya gampang kok. Cuman diam aja 3 detik setiap kali kamu merasa reaktif ya. Berhenti sejenak dan rasakan tubuh dari dalam. Jadi kalau memang agak gini, udah diam aja sejenak. 3 detik aja cukup kok. Turunkan perhatian dari pikiran ke tubuh ya. Dari pikiran kita ke tubuh. Rasakan kehangatannya yang ada di dada, perut, ataupun tangan. Itu bisa kita rasakan. Mungkin kalau yang sensitivitasnya agak lumayan ya, cepat banget dia, walaupun dia tanpa praktek-praktek yang ritual-ritual gerakan, dia duduk biasa santai aja, dia bisa merasakan ya. Yang jelas hadapin emosi tanpa menolak ya. Energi emosi akan terurai itu sendiri, biar aura itu lebih jernih. Atau memang 1 menit hanya untuk mengamati napas tanpa komentar apapun ya dalam pikiran kita. Cuman tarikan napas masuk dan keluar itu aja, perhatiin 1 menit aja. Itu kita sudah masuk ke dalam kesadaran diri kita sendiri kok. Dan aura yang muncul itu ya, dia akan terasa lebih tenang, bersih, dan memancarkan kestabilan yang sangat luar biasa. Gatel tenggorokan ini. Atau memang yang diajarkan oleh guru saya, dulu pernah guru saya ngajarkan gini, bernapas dengan senyumnya. Ya, tarik napas sambil tersenyum, lembut pada diri sendiri. Itu sudah merasakan kehadiran. Jadi nggak perlu teknik-teknik. Teknik-teknik atau cara-cara yang lain ya. Duduk diam, ya, bernapas sembari senyum, itu udah cukup kok. Kalau di ajaran Buddha itu, di ajaran meta ya, itu pakai afirmasi, semoga aku aman, semoga aku damai, semoga semua makhluk damai. Biasanya kalau bahasanya tuh gini, sabe sata bapantu sukitata, sadu sadu sadu, itu ajaran Buddha ya. Atau kita menggerakkan meditasi jalan juga bisa, nyantai tapi atur nafas.
Kalau memang belum, ya tanyakan pada diri sendiri siapa yang menyadari pikiran ini, kembalikan kepada fokus ruang keheningan di dalam dada ya. Ini duduk cukup 5 menit tanpa tujuan, tanpa teknik apapun. 5 menit aja duduk diam, hening gitu. Daripada kita scrolling nggak jelas, kadang-kadang kan kita juga mengabaikan ya. Jadi kalau realitas itu kita mengabaikannya kayak gini loh. Kita nih bisa scrolling tapi kita seolah-olah nggak dengar detak jarum jam ya. Nah, sebenarnya itu dari ras itu sendiri, dia yang nggak penting itu nggak mungkin didengerin. Ras itu reticular activating systemnya. Jadi kalau memang dianggap nggak penting detak apa bunyi jam itu, ya kita nggak akan dengar. Jadi dia menyaring sendiri. Sebenarnya memang kita, tubuh kita udah didesain secara sempurna ya sama Allah. Jadi dia langsung apa ya, memblokir ya sesuatu yang nggak penting. Atau memang kita gini, duduk 5 menit itu bayangkan seseorang yang kamu cintai tanpa syarat ya. Rasakan cinta itu mengisi penuh di dada ya. Terus sending love juga ya, kirimkan cinta yang sama kepada diri sendiri juga ke orang itu. Itu juga menggetarkan vibrasi orang tersebut sebenarnya. Energi sejati dirimu muncul ketika orang-orang itu sudah hilang ya, nggak tersisa, hanya kehadiran diri dia sendiri yang ada di situ. Nah ini ada juga DM-nya yang banyak masalah gini. Saya mengutip sedikit tentang kutipan dari Imam Al-Ghazali ya, karena saya punya kitabnya Wasiat Imam Al-Ghazali. Jadi saya pernah baca gitu juga. Kata Imam Al-Ghazali, apa kesulitan bukan karena dosa, tapi karena kamu lupa siapa dirimu sebenarnya. Itu aja. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, oh gini, masanya kejepit atau segala macam, sebenarnya kita nggak salah apapun, cuman kita lupa tentang diri kita sendiri. Diri kita yang sebenarnya itu yang kayak mana gitu kan. Kalau di kutipan Imam Al-Ghazali itu apa ya, menemukan bahwa jiwa kita terdiri dari 4 unsur ya.